ketika cinta itu sudah ada di dalam dada. Dan cinta ini merupakan wujud dari apa yang telah kita ikrarkan dari dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Jamaah, kalau kita berbicara tentang masalah syahadat, khususnya syahadat la ilaha illallah, sebuah kalimat yang tidak panjang, bahkan termasuk bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini biasa disebut oleh para ulama dengan kalimatul ikhlas, atau disebut dengan kalimatut tauhid. Kalimat ikhlas atau kalimat tauhid, pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, di waktu yang pendek ini saya secara pribadi ingin mengajak jamaah sekalian untuk memahami dengan baik dan benar apa sih makna dan konsekuensi yang terkandung di dalam kalimat tahlil la ilaha illallah. Kalimat ini adalah kalimat yang agung, jamaah. Tatkala ada seseorang yang ingin masuk ke dalam agama Islam, maka diwajibkan bagi dia untuk mengucapkan kalimat yang agung ini dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Kalimat ini merupakan kalimat yang dahsyat. Gara-gara kalimat ini kaum musyrikin tidak mau masuk ke dalam Islam. Gara-gara kalimat ini, atau disebabkan kalimat ini, perseteruan antara Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan kaum musyrikin tak pernah ada habisnya. Ada apa dengan kalimat ini? Bukankah mudah bagi kita untuk mengucapkan la ilaha illallah, kemudian kita menjadi seorang muslim? Ternyata tidak demikian, jamaah. Orang-orang kafir Quraisy, mereka sangat enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena mereka tahu betul makna yang terkandung di dalam kalimat tersebut, dan mereka tahu betul konsekuensi yang harus dilakukan kalau mengucapkan kalimat itu. Mereka adalah orang-orang Arab, sedangkan kalimat la ilaha illallah itu berbahasa Arab, maka mereka tahu betul makna dan konsekuensi dari kalimat ini, jemaah. Kita bukan orang Arab, tidak tahu apa sih konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Bahkan tidak jarang di antara kaum muslimin yang masih sulit atau masih kebingungan tatkala ditanya apa sih arti dari la ilaha illallah. Jamaah, kebanyakan orang mengatakan la ilaha illallah itu artinya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pengatur alam semesta ini kecuali Allah, tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah, tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak madarat kecuali Allah. Memang benar, ini adalah bagian dari makna la ilaha illallah. Tapi makna yang sebenarnya dari kalimat la ilaha illallah adalah la ma'buda haqqun illallah.
Tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perhatikan orang-orang kafir Quraisy jemaah, mereka meyakini bahwasanya yang menciptakan mereka adalah Allah, yang memberi rizki kepada mereka adalah Allah, yang menumbuhkan pepohonan dan tumbuhan adalah Allah. Mereka meyakini itu semuanya. Yang menghidupkan dan mematikan itu adalah Allah. Yang menurunkan hujan dari atas langit itu juga adalah Allah. Tapi kenapa mereka masih tetap berstatus kafir, bukan seorang muslim? Kalau kita artikan atau kita katakan la ilaha illallah dengan arti tidak ada Tuhan selain Allah, ini menyelisihi kenyataan yang ada. Saya tanya kepada jemaah, kenyataan yang ada, bukankah banyak sekali sesembahan-sesembahan yang disembah oleh umat manusia ini selain Allah? Nggih napa mboten? Ada Tuhan batu, batu disembah. Ya, ada pohon, pohon dikeramatkan. Ya. Kemudian ada kebu jemaah. Ya, itu juga dikeramatkan. Maka ya, hatta matahari pun ada yang menyembahnya. Bahkan mungkin bulan pun ada yang menyembahnya. Kenyataan yang ada banyak sekali sesembahan-sesembahan yang disembah oleh manusia. Bahkan kafir Quraisy pun memiliki sesembahan-sesembahan yang sangat banyak sekali. Sesembahan-sesembahan besar mereka ada 3, Lata, Manat, dan Uzza. 3 sesembahan utama mereka. Dan di sana ada sesembahan-sesembahan kecilnya. Tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kaum kafir Quraisy, khususnya para pentolannya ini, para pemukanya, karena kalau para pemukanya ikut, anak buahnya ikut. Dikatakan qulu la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Begitu mereka mendengar kalimat itu seperti tersambar petir. Mereka datang kepada Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, apa sih yang diinginkan oleh keponakanmu itu? Maunya apa? Kenapa kita harus bercerai-berai? Kenapa kita harus bermusuhan? Kalau dia ingin harta, akan kita kumpulkan harta kita, dan dia yaitu Muhammad akan menjadi orang yang paling kaya. Kalau memang dia menginginkan wanita, akan kami pilihkan wanita-wanita Arab pilihan yang paling cantik jelita dan menarik hati. Kemudian silahkan dia memilihnya. Kalau memang dia menginginkan martabat, dia menginginkan kedudukan, maka kami akan jadikan dia memilih sebagai orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di antara kita. Apa maunya Muhammad? Maka ditanyalah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam oleh Abu Thalib, membawa pertanyaan mereka orang-orang kafir Quraisy. Kemudian beliau mengatakan, saya gak ingin itu. Saya hanya ingin mereka mengatakan la ilaha illallah. Hanya itu saja. Lantas tatkala itu disampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy, kemudian spontan mereka mengatakan, karena mereka faham jemaah, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Akankah kau jadikan sesembahan-sesembahan yang sedemikian banyaknya menjadi satu sesembahan saja? Inna hadza la syai'un ujab. Ini adalah perkara yang sangat mengherankan, sangat menakjubkan. Kau ingin menghapuskan sesembahan-sesembahan kita yang selama ini kita sembah, bahkan selama ini juga disembah oleh nenek moyang kita. Kamu datang ingin menghancurkan itu.
Mereka tahu tatkala kalimat la ilaha illallah terucapkan dari lisan mereka, maka sebagai konsekuensinya adalah menetapkan hanya ada satu Tuhan saja dan melepaskan semua sesembahan-sesembahan yang disembah dari selain Allah Azza wa Jalla. Makanya mereka tidak mau mengucapkan itu, jemaah. Karena di dalam la ilaha illallah itu ada dua rukun. Yang pertama an-nafyu dan yang kedua adalah al-isbat. Dalam ucapan la ilaha tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah. Berarti ketika kita mengucapkan la ilaha, berarti kita harus menafikan semua sesembahan-sesembahan yang disembah dari selain Allah. Kita hilangkan sesembahan-sesembahan itu. Tidak ada satupun di antara sesembahan-sesembahan itu yang berhak untuk disembah, yang patut untuk disembah, illallah. Rukun yang kedua yaitu isbat, menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sesembahan yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk kita sembahkan ibadah kita kepadanya. Inilah makna kalimat la ilaha illallah. Kalau kita sudah mengetahui arti atau makna dari kalimat ini, jemaah, maka kita harus mengenali juga apa yang menjadi konsekuensi dari kalimat ini, agar kita betul-betul berada di atas ilmu. Alhamdulillah kita sudah mengenal makna dari la ilaha illallah. Yang dengan kalimat ini Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sangat berusaha, jamaah, untuk mengislamkan pamannya Abu Thalib. Kafir dia, meninggal dalam keadaan kafir. Ya am, wahai pamanku, qul la ilaha illallah. Ketika di akhir hayatnya, dia sakitnya ini sampai menghantarkan kepada kematiannya. Ya am, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Kalimatun uhajju laka biha indallah. Satu kalimat saja yang dengan kalimat ini aku akan bawa di hadapan Allah nanti, yang akan menyelamatkanmu dari siksa api neraka. Di situ ada Abu Jahal, ada yang lainnya dari para pentolan orang-orang kafir Quraisy. Kemudian dikatakan oleh mereka kepada Abu Thalib, apakah kamu akan meninggalkan sesembahan-sesembahan yang sekian lamanya disembah oleh nenek moyang kita, bahkan oleh bapakmu juga? Dipengaruhi, sampai Allah berkehendak Abu Thalib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, tetap berada di dalam agama nenek moyangnya. Bayangkan jemaah, sekedar mengucapkan la ilaha illallah belum beramal, tapi Rasul berani untuk membantu pamannya agar mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga. Meskipun demikian jemaah, karena rasa sayangnya yang begitu besar, Abu Thalib yang diberikan kepada Nabi SAW, dan Rasul sangat merasakan itu. Demikian pula dengan bantuan Abu Thalib yang diberikan kepada Rasul untuk melancarkan dakwahnya. Jadi Rasul sangat bersedih dengan meninggalnya Abu Thalib. Bersedih karena ditinggal dan bersedih karena meninggal dalam keadaan kafir. Meskipun demikian Nabi kita yang mulia SAW tetap mengatakan, la astaghfiranna lak ma lam unha an dzalik. Tetap aku akan minta ampunkan untukmu wahai Abu Thalib, wahai pamanku, kepada Allah selama aku belum, atau selama Allah tidak melarangku. Tapi akhirnya Allah menurunkan ayat yang menunjukkan larangan untuk meminta ampunkan kepada Abu Thalib. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha
wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah, tidak bisa memaksakan hidayah kepada orang-orang yang kamu cintai, termasuk Abu Talib adalah orang yang kamu cintai. Akan tetapi kalau Allah berkehendak untuk tidak menjadikan dia sebagai seorang muslim, maka kamu tidak bisa memaksakan hidayah itu masuk ke dalam hatinya. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk dan hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki olehnya. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui bahwasannya makna dari la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus mengetahui dan mengenal apa yang menjadi konsekuensi dari kalimat yang agung ini, jamaah. Tatkala kita mengikrarkan, tatkala kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, maka kita harus tahu apa yang menjadi konsekuensi dari kalimat tersebut. Yang pertama, jamaah, konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah adalah al-ilmu. Artinya mengetahui. Dan ini lawannya adalah al-jahlu, kebodohan. Allah sendiri yang memerintahkan kepada kita, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah wahai manusia, bahwasanya dia adalah sesembahan yang berhak untuk disembah. Tidak ada sesembahan lain yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam, Allah mengatakan ilmui, pelajari, pahami tentang makna dan maksud dari kalimat la ilaha illallah. Ya, maka tadi sudah kita ilmui, jemaah, bahwasanya kalimat la ilaha illallah, kita menafikan, meniadakan segala bentuk sesembahan yang disembah oleh manusia di muka bumi ini. Kemudian kita setelah menafikan, membuang semua sesembahan-sesembahan tersebut, tidak mengakui sesembahan-sesembahan tersebut, kemudian kita menetapkan hanya satu saja sesembahan yang patut untuk kita persembahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Qul," katakanlah, "inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan kematianku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Maka jangan sampai kita mengorbankan nyawa kita untuk selain Allah. Kita korbankan nyawa kita untuk, misalkan, ya, untuk negara kita. Bukan, ya, tapi untuk Allah. Ya. Kemudian kita korbankan nyawa kita untuk juragan kita, misalkan. La. Nusuk, sembelian kita juga lillahi rabbil alamin, untuk Rabb semesta alam. Maka jangan sekali-kali menyembelih ditujukan kepada selain Allah, ditujukan kepada pepohonan, ditujukan kepada, ya, jin, ya, dicucurkan itu darah bukan untuk Allah tapi untuk jin. Menyelisihi Al-Quran. Tidak boleh. Segala bentuk peribadatan, menyembelih itu bagian dari peribadatan, bagian dari pengabdian. Maka jangan pernah memberikan pengabdian itu kecuali kepada Allah, jemaah. Ada dua orang laki-laki, jemaah, dikisahkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua laki-laki ini, ya, mengadakan perjalanan,
kemudian melewati sebuah kampung yang mana tidak bisa masuk melewati kampung itu untuk melanjutkan perjalanannya kecuali harus mempersembahkan sesuatu. Harus menyembelih sesuatu, dipersembahkan kepada selain Allah, kepada patung. Laki-laki yang pertama, kau tidak bisa melewati jalan kami kecuali kau harus mempersembahkan sesuatu kepada sesembahan kita. Maksudnya bukan Allah, kepada patung. Saya nggak punya apa-apa. Saya adalah seorang yang sedang melakukan perjalanan jauh, tidak memiliki banyak uang. Ya. Kemudian kata penjaganya, ya, idbah walau dzubaban. Sembelilah walaupun hanya seekor lalat. Maka dia cari lalat, kemudian disembelih itu lalat. Enggak tahu bagaimana cara menyembelihnya jemaah. Enggak mungkin pakai parang. Sembelih. Walaupun hanya seekor lalat, disembelihlah lalat itu tapi ditujukan kepada selain Allah. Kemudian dibebaskanlah dia untuk melalui jalan itu. Laki-laki yang kedua juga diperlakukan sama. Kau tidak bisa melewati jalan ini kecuali kau harus menyembelih sesuatu dan dipersembahkan kepada sesembahan kita. Saya enggak mau mempersembahkan. Dia mengatakan, saya enggak mau mempersembahkan sembelian kecuali hanya kepada Allah. Walau dzubaban. Kalau kau enggak bisa beli kambing, lalat enggak masalah. Sekalipun lalat, saya tidak mau mempersembahkan kecuali kepada Allah. Maka laki-laki yang kedua ini tidak dipersilahkan untuk melanjutkan perjalanan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama finnar. Orang yang pertama dia berada dalam neraka, dan yang kedua fil jannah. Orang yang kedua masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita harus betul-betul mengilmui, ya. Jadi konsekuensi yang pertama, ya, atau syarat-syarat dari la ilaha illallah ini, ya, ada syarat-syaratnya. Tadi maknanya sudah jelas, rukunnya jelas. Rukun la ilaha illallah itu 2 jamaah. Meniadakan dan menetapkan. Meniadakan semua sesembahan dan menetapkan hanya satu sesembahan saja. Itu rukunnya. Kemudian syarat-syaratnya yang harus kita penuhi. Yang pertama itu ilmu. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian syarat yang kedua jamaah harus yakin. Syarat tatkala kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, agar kalimat la ilaha illallah ini betul-betul bermanfaat bagi kita jamaah. Ya, la ilaha illallah ini kunci surga jamaah, kunci surga. Makanya kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, man akhiru kalami la ilaha illallah. Napa lanjutanipun? Dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir dari ucapannya, dari kehidupan di dunia ini, akhir yang dia ucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia pasti akan masuk surga. Tapi ini bukan sekedar ucapan yang diucapkan jamaah, tapi ucapan yang betul-betul bersumber dari hati yang paling dalam. Ucapan bukan sekedar di lisan, tapi juga diwujudkan dalam anggota amalan badannya jamaah. Oleh karena itu, mengucapkan la ilaha illallah itu tidak mudah ketika sakaratul maut. Kalau dia orang yang ahli maksiat, sulit bagi lisannya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya, sulit dia. Ya, karena dia tidak jujur dengan ucapannya. Mengucapkan la ilaha illallah tapi amalannya bertentangan dengan syariat. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita husnul khatimah semuanya insyaallah. Yang kedua jamaah, syarat la ilaha illallah itu yakin. Lawannya keraguan, asyak. Maka tatkala kita mengucapkan la ilaha illallah, kita harus meyakini dalam hati kita yang paling dalam bahwasanya dialah satu-satunya sesembahan yang berhak untuk disembah, tanpa ada keraguan sedikit pun jemaah. Orang-orang
orang-orang kafir Quraisy, kenapa mereka dikatakan kafir? Padahal mereka juga menyembah Allah. Hanya saja dalam hati mereka ada keraguan jemaah. Tidak hanya menyembah Allah, tapi juga menyembah sesembahan-sesembahan yang lainnya. Mereka merasa bahwasannya alasan mereka, kenapa kamu menyembah sesembahan ini? Mana abuduna, kami enggak menyembah mereka. Patung-patung ini enggak menyembah kok. Sesembahan kami itu tujuannya cuma satu, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Karena patung-patung ini adalah patung-patung orang soleh. Dulunya mereka di dunia baik, dan kita berharap agar mereka ini mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita ini orang-orang yang tidak soleh. Itu kata mereka jemaah. Sehingga kita butuh perantara-perantara yang bisa kita jadikan sebagai perantara yang menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kesyirikan di zaman kita jemaah lebih parah. Ya. Langsung diminta itu patung. Ya, jin langsung diminta. Ya, datang ke pohon yang dikeramatkan diminta, di situ diyakini ada jin yang menunggunya, kemudian dimintai sang jin tersebut untuk menunaikan apa yang menjadi hajatnya. Misalkan anak saya sakit, ya, atau ya usaha saya bangkrut, tolong diangkat. Tidak ada yang bisa itu semuanya kecuali Allah jemaah. Ya. Kemudian jemaah yang ketiga, syarat la ilaha illallah itu adalah al-qabul. Itu artinya menerima. Ya. Lawannya ar-rad, menolak. Jadi tatkala kita mengucapkan la ilaha illallah, kita harus menerima 100% jemaah. Menerima 100% bahwasannya hanya Allah lah satu-satunya sesembahan yang berhak untuk kita sembah. Tidak ada selainnya yang patut kita haturkan sesembahan kepadanya, hanya Allah. Kita menerima itu. Ya. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah al-inqiyad. Al-inqiyad itu artinya tunduk dan patuh dengan apa yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Itu artinya al-inqiyad. Tunduk dan patuh jemaah. Kalau memang kita mengatakan la ilaha illallah, maka sebagai konsekuensi dari kalimat itu kita harus tunduk dan patuh kepada Allah jemaah. Maka jangan mau tunduk dan patuh kepada selain Allah dalam rangka memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada ketundukan, jangan ada kepatuhan kecuali terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya perintahkan. Tatkala ada sebuah perintah yang datang kepada kita, kemudian perintah itu mengarah kepada larangan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah tunduk. Contoh, misalnya, ya, di sebuah desa, kepala desa mengumumkan kepada penduduk desa, mulai hari ini jangan ada yang melaksanakan sholat 5 waktu di masjid. Semuanya, laki-laki, perempuan, khususnya kaum laki-laki gak boleh.
masjid biarkan jadi tempat jual beli saja. Diganti, bukan tempat ibadah, tempat bisnis. Misalkan begitu. Maka tidak ada ketundukan dan kepatuhan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketundukan dan kepatuhan kita murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, sidq, as-sidqu. As-sidqu itu artinya jujur. Jujur kita. Ya, jujur dengan apa yang kita ucapkan. Jangan hanya mengucapkan la ilaha illallah secara lisan, tapi hatinya mengingkari. Ini yang terjadi kepada orang-orang munafik. Lisannya ngomong la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, tapi hatinya dusta. Ya, orang-orang munafik seperti ini, ya, diancam, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu ada di dalam keraknya neraka. Di bawah asfal, paling bawah lagi. Makanya saya bilang keraknya neraka, paling bawah. Luar biasa panasnya jemaah. Ya. Logikanya saja kalau kita, ya, masak sesuatu, kira-kira suhu panasnya yang paling tinggi di atas atau di bawah jemaah? Di bawah, yang dekat dengan api jemaah. Makanya ancamannya besar. Ya. Jadi betul-betul kalimat la ilaha illallah yang terucapkan di lisannya ini sesuai dengan hatinya. Jujur dia. Ya, tidak mendustakan. Betul-betul ucapan ini bersesuaian dengan apa yang ada di dalam hatinya. Ya. Kemudian yang keenam, ketika kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka syarat yang harus kita penuhi atau konsekuensi dari ucapan kita la ilaha illallah tersebut adalah al-ikhlas. Jamaah, kita harus ikhlas, mengikhlaskan setiap apa yang kita lakukan dari rangkaian ibadah khusus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala jamaah. Jangan sampai ada noda-noda atau debu-debu yang mengotori keikhlasan hati kita, dan itulah yang biasa disebut dengan istilah riya atau sum'ah. Ya. Zaman sekarang ini jamaah, untuk ibadah haji itu harus nunggu bertahun-tahun. Pinten tahun sakniki nggih? Kali dosa 24 tahun. Masya Allah, 24 tahun jamaah. Ya, 24 atau 25 tahun, subhanallah. Untuk haji harus menunggu sepanjang itu. Sehingga orang-orang, ya, orang-orang zaman sekarang ingin haji sulit. Kalaupun ada haji plus, masya Allah biayanya ratusan juta. Udahlah kita umroh saja, intinya lihat Ka'bah gitu. Saya sudah rindu dengan Ka'bah, ingin lihat Ka'bah. Maka hati-hati jemaah. Memang sekarang ini orang-orang masya Allah, tapi alhamdulillah, ya, senang untuk pergi ke Mekah, bukan untuk sekedar, bukan untuk rekreasi, tapi untuk ibadah. Ibadah umrah. Kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ilal umrah kaffaratun lima bainahuma majtunibatil kabair. Umrah yang satu kepada umrah yang lainnya, ini akan menghapus dosa-dosa kita selama kita menjauhi dosa-dosa besar. Ya. Dosa-dosa besar. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang akan ana bahas tentang
ya, dosa-dosa besar atau dosa-dosa yang membinasakan. Ya. Jadi banyak orang melakukan umroh. Maka hati-hati jemaah, jangan sampai kita berbuat riya. Kalau sampai kita riya, kita sum'ah, ingin didengar oleh manusia bahwasanya fulan telah melakukan ibadah umroh, masya Allah. Sekedar ingin dibilang, sekedar ingin mendengar ada tetangganya atau temannya atau saudaranya atau kerabatnya mengucapkan masya Allah, dia senang ketika ucap masya Allah bisa umroh ya. Kita sudah nabung bertahun-tahun gak umroh, ya. Anda bisa umroh, kita senang, bangga. Ditambah lagi kalau umroh tapi judulnya selfie jemaah. Sudah saya tekankan berkali-kali, lagi tawaf ini udah berapa keliling ini? Oh, ini kita sedang dekat sama ini nih, sama Hajar Aswad, selfie. Ya. Sedang manasik jemaah. Manasik. Jangankan sedang manasik, umroh, sholat di Masjid Nabawi saja kalau bisa jangan selfie jemaah. Mengganggu hati. Enggak ini saya simpan saja kok. Oh, kenang-kenangan katanya jemaah. Ada yang ngomong kenang-kenangan. Begitu datang pulang ke rumah, datang tamu-tamu dari tetangga, kerabat, ya sekampung datang ke rumahnya, mengucapkan alhamdulillah kita bisa ketemu kembali dengan Anda. Rindu rasanya berpisah dengan Anda selama beberapa hari. Kangen rasanya hati ini dengan senyum Anda. Nah, kita ya biasa saja awalnya. Ya, tapi ngomong-ngomong kayak gimana sih Mekah itu? Oh, belum tahu ya? Masa di TV nggak pernah lihat? Ya paling lihat Ka'bahnya doang. Emang kamu di sana ngapain aja? Oh, saya ini masya Allah, setiap hari saya nggak pernah melewatkan untuk melayat jenazah. Mengantarkan jenazah ke kuburan, karena setiap kali habis sholat ya, ada sholat mayit jemaah, mensolatkan jenazah. Tiap kali habis sholat ada sholat jenazah. Ikut, saya nggak pernah absen ini ikut sholat jenazah ini. Masya Allah, pahalanya sudah tidak dilakukan lagi kan, besar pahalanya. Tapi alhamdulillah, semoga ya anda juga bisa merasakan sholat jenazah setiap saat, masya Allah. Dan alhamdulillah saya selama di sana ya, di Masjid Nabawi ataupun di Masjidil Haram, saya selalu berusaha mendapatkan shaf yang paling pertama. Tahu sendiri kan keutamanya shaf yang pertama? Atau minimalnya jemaah senang. Oh, di sana itu ya aktivitasnya banyak. Kalau pengen tahu lebih banyak nih coba ya. Saya bukan riya ya, bukan sum'ah. Udah diawali gitu padahal hatinya udah senang. Dilihat nih, ini saya ini waktu itu lagi tawaf ini. Kefoto sama orang, saya minta fotonya buat kenang-kenangan. Ya, tawaf itu masya Allah. Nah ini saya lagi, ini lagi ini nih. Saya berusaha mencium Hajar Aswad nih, tapi nggak dapat. Sendal orang yang saya cium malah, misalkan gitu. Karena sama-sama hitam misalnya. Karena rebutan jemaah. Jangan sampai, ya, jangan sampai, ya. Sudah isya ya. Oh. Kula percepat jamaah. Boten napa nggih? Sekedhik mawon. Yang ketujuh jamaah, harus mahabbah, harus ada kecintaan jamaah. Cinta apa? Cinta terhadap kalimat yang mulia ini, cinta kalimat la ilaha illallah. Maka sering kita ucapkan sebagai bukti cinta kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masuk dalam rangkaian zikir jamaah sekalian. Masukkan ya. Lagi santai ucapin la ilaha illallah. Ya. Dan ini bukan cuma saya tujukan kepada Anda, juga saya tujukan kepada diri saya sendiri. Terkadang setan itu lupa atau melupakan kita, mencuri-curi waktu kita. Ya. Saya dan Anda banyak lupanya. Yuk kita sama-sama. Ya, banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Kemudian ya, mencintai Allah. Makanya saya katakan, aku akan sempurnakan cinta. Karena konsekuensi kalimat la ilaha illallah ini diantaranya cinta kepada Allah, cinta kalimat la ilaha illallah, cinta kepada orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengamalkan konsekuensinya jamaah. Ya.
Maka sekedar cinta saja tidak cukup jemaah, butuh yang lainnya, ada 8 jemaah. Kalau cinta saja tidak cukup, makanya kalau sudah ada cinta, bagus, sempurnakan yang lainnya, jangan cinta saja. Itu maksudnya. Ya. Kemudian ya, cintai Allah dengan setulus hati. Ya. Kalau memang cinta kita tulus kepada Allah, kita akan taati Allah, kita akan taati Rasulnya. Bukankah Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan wahai Muhammad, kalau kau wahai manusia cinta kepada Allah, maka sebagai bukti cintamu kepada Allah, ikuti aku sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para ulama menyebut ini ayat imtihan, ayat ujian kepada manusia. Jujur gak cintanya? Betul gak ngaku cinta kepada Allah? Ngaku cinta kepada Allah tapi gak mau ngikut Nabi SAW. Cintanya palsu. Selanjutnya yang terakhir jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-kufran bima yu'badu min dunillah. Mengingkari, mengkufuri, tidak mau meyakini terhadap setiap sesembahan yang disembah selain Allah. Kita harus kufur, harus mengingkari, tidak mau meyakini dari sesembahan yang disembah oleh manusia selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Barangkali ini sedikit yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semuanya. Ya, tolong diingat dan dicatat, ya, atau minimal diingat, ya. Kalau lupa, ya, tanya kepada yang mencatat, ya, tentang apa yang menjadi konsekuensi dari ucapan kita la ilaha illallah. Baik, karena sudah Isya, kita tutup kajian kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.